Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya Ahmad Dhani Deswanto. Di sini saya akan menjelaskan serta menjawab soal UTS. Tentunya untuk memenuhi dan mendapatkan UTS ya, dari dosen saya. Di sini soalnya dalam PPT. Ada 10 soal. Ini adalah mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi sini saya akan menjawab tentang statistika dan lain-lain materi yang ada di dalam statistika dan probabilitas. Oke, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS ini. Yang pertama adalah 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Ini aja. Dan jawaban saya ketikkan di Word supaya lebih rapi dan lebih enak membacanya dan lebih cepat tentunya. Lalu saya menulis nanti takutnya tidak kelihatan dan tidak paham dan lebih lama. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris itu statistik, berbeda dengan statistik. Perbedaannya adalah di S-nya. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri. Jadi statistik itu datanya, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang berkenaan atau ilmu yang mempelajari dan data tersebut. Lalu gitu aja sih. Lalu lanjut ke soal nomor 2 adalah definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Jadi probabilitas adalah cara mengungkapkan pengetahuan bahwa suatu kejadian telah terjadi. Mengungkapkan pengetahuan bahwa suatu kejadian telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara lebih luas dalam matematika atau statistika. Tapi tidak lebih luas, tidak hanya dalam matematika atau statistika. Jadi konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara luas, tidak hanya dalam matematika atau statistika, tapi juga keuangan, sains dan filsafat. Itu probabilitas. Soal ketiga adalah jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi lebih tergantung pada kegunaan dan relevansi data yang digunakan. Contohnya, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman tumbuh.
Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi telur. Sedangkan sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi tersebut. Jadi sampel ada data yang diambil dari populasi. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Contohnya dari populasi di atas, populasinya ada 800 batang jagung. Sampelnya adalah satu batang jagung. Diambil sampel satu batang jagung. Atau populasinya adalah populasi lahan. Pada lahan tersebut diambil sampelnya, diambil sampel batang tanaman turi. Nah, jadi saya contohkan lebih simpel adalah populasi seluruh siswa di SMK Negeri Purwodadi. Kita ambil sampel siswa kelas 11 jurusan TKR. Lalu variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contohnya, kata badan itu bukan variabel. Sementara tinggi badan itu variabel. Karena berat badan satu orang dengan orang lain itu berbeda. Atau memiliki variasi berbeda-beda. Begitu sih. Itu penjelasan dan contoh dari populasi, sampel, dan variabel. Lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Jadi variabel itu ada jenisnya. Di sini saya menjelaskan variabel kontinu dan variabel diskrit. Sebenarnya ada banyak. Ini soalnya cuma itu. Nah, variabel kontinu adalah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh dari data variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak, dan lain-lain. Kebalikannya dengan variabel kontinu disebut adalah variabel diskrit, yaitu adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya, misalnya kita memilih 10 dari 15 anak. Tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 4,5 orang. Itu sih. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi mutlak. Jadi ini ada tabelnya. Nah, di sini saya bikin tabel seperti ini untuk memudahkan soal-soalnya, yaitu soal-soalnya adalah disuruh menghitung median, mean, dan modus, serta Q1, D3, P30, serta menentukan range atau jarak atau jangkauan dan simpangan rata-rata, variansi, serta standar deviasi.
Lanjut, untuk memudahkannya, kita buat tabel di bawah ini. Masukkan intervalnya, frekuensinya, kita cari nilai tengahnya atau X-nya. Untuk mencari tengahnya ini, nilai bawah atau batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Jadi 45 ditambah 51 bagi 2, hasilnya 48. Dan seterusnya ini hasilnya. Lalu ini udah ketemu nilai X-nya. Kita cari median. Kita langsung mencari median. Nah, rumus median adalah disimbolkan dengan X bar. Rumusnya adalah jumlah F kali X per jumlah F, jumlah frekuensi. Nah, F adalah frekuensi, X-nya adalah nilai tengah. Jadi jumlah frekuensi kali X. Jadi frekuensi kali X. Jadi kita cari efeknya dulu. Kalian frekuensi kali X 1 kali 48 kali 8 2 kali 55 110 dan seterusnya. Hasil ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3495. Dimasukkan 365 per jumlah frekuensi. Frekuensinya kita jumlah adalah 50. Jadi per 50. Hasilnya adalah 73,9. Kita masukkan sini dan ini nanti kita untuk memudahkan mencari kuartil, desil dan persentil, yaitu Q1, Q3 dan Q30 dan seterusnya. Nah, setelah ketemu median atau X bar, kita lanjut mencari median. Median adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah suatu data. Nilai tengah dari data tersebut. Nah, untuk mencari nilai tengah data tersebut, mediannya, kita tentukan kelas intervalnya dulu. Terletak pada di mana? Rumusnya adalah N plus 1 per 2. Kita masukkan angkanya. N-nya 50 plus 1 per 2. Hasilnya 25,5. Nah, data kedua 5,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Kenapa begitu? Kita frekuensinya kita jumlahkan 1 tambah 2 3 tambah 17 20 tambah 3 23. Nah, 23 selanjutnya 25 kan terletak di sini. 23 tambah 10 dah 33. Berarti 25,5 masuk dalam frekuensi yang bernilai 10 ini. Nah, intervalnya adalah 73 sampai 79. Maka diperoleh sebagai berikut. Limit bawahnya atau limit nolnya 72,5. Nah, C ini adalah panjang interval. Ini panjang interval 73 sampai 79 itu adalah 7. Frekuensi F ini adalah frekuensi kumulatif. Ini kita tambahkan tadi dari 10 frekuensi nilai 10 ini ke atas 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3 hasilnya 23. Frekuensinya ada 10 tadi. Nah, rumusnya median adalah median sama dengan limit bawah plus C dalam kurung N per 2 kurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. Kita masukkan angkanya. L0-nya adalah 72,5 plus C-nya adalah 7 dalam kurung N-nya 50 per 2 kurangi frekuensi kumulatifnya 23 per 10. Kita cari
Kita proses, hasilnya adalah 73,9. Hasilnya nilainya sama dengan mian tadi. Sedangkan modus kita coba cari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di data kelompok ini berarti frekuensinya yang nilai intervalnya yang sering muncul. Ya, pokoknya gitu. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nanti kelas medianya terletak pada 25,5. Ini limit nolnya berarti sama. Cuman rumusnya beda. Kita menggunakan D1 dan B2. D1 itu cara mencarinya adalah frekuensi tadi dikurangi frekuensi di atasnya. Frekuensi kelas median ini 10 dikurangi di atasnya adalah 3. Nah, 10 kurangi 3 sama dengan 7. Sampai untuk B2-nya frekuensi kelas median tadi kurangi di bawahnya, kurangi 7 sama dengan 3. Jadi modusnya adalah ini rumusnya modus sama dengan limit 0 limit bawah plus panjang interval dalam kurung B1 plus B2. Kita masukkannya 2,5 plus 7 dalam kurung 7 per 7 plus 3. Kita cari hasilnya adalah 77,4. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah mencari Q1. Q1 itu adalah kuartil adalah bisa diartikan kuarter atau seperempat. Jadi data ini artinya dibagi 4. Nah, titik-titiknya itu disebut kuartil. Jadi ada 3 titik, Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini soalnya disuruh mencari Q1 saja. Nah, kuartil, desil, dan persentil itu adalah pembayaran dari pas median. Pas median itu dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil ada di sini. Nanti kita jelaskan. Jadi median tadi dibagi 2, kuartil seperempat. Kita tentukan dulu kelas intervalnya Q1. N-nya adalah 50, maka Q1 terletak pada nilai ke-12,7. Nah, mencari kuartilnya I dalam kurung N plus 1 per 4. Nah, I rumusnya rumahnya tidak masukkan seperti I ini adalah satunya ini adalah Q1 dalam kurung N-nya 50 plus 1 per 4. Yang sini adalah 12,75. Nah, nilai ke-12,75 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Nih, 12 itu terletak pada frekuensi dalam frekuensi nomor 17. Jadi intervalnya 59 sampai 65. Lalu rumusnya kuartil ini seperti ini. Kuartil sama dengan limit bawah 0 plus C panjang interval dalam kurung I kali N per 4 kurangi frekuensi kumulatif F per frekuensi kecil. Untuk Q1 kita cari terletak pada kelas 59 sampai 65, maka limit nolnya atau limit bawahnya itu 58,5. Frekuensi kumulatifnya 1 plus 2 sama dengan 3. Frekuensinya 17. Panjang intervalnya 7. Lalu kita masukkan angkanya 5, limit nolnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung I-nya 1 kali N-nya 50 per 4 kurangi F kumulatif 3 per frekuensinya 17. Kita cari
1 kali 50 per 4 adalah 12,5 per 3. Mencari hasilnya adalah 62,4 seperti itu. Nah ini lanjut ke DC. Soal berikutnya, soal nomor 7 adalah mencari D3. D3 itu adalah desil. Nah, desil atau bisa diartikan desimal. Desimal itu per 10. 0, itu adalah per 10. Jadi data ini dibagi 10 jadi 10 bagian. Nah, titik-titiknya itu disebut desil. Jadi ada 8 titik seperti tangan ya, 10 ada 8 celah. Celahnya disebut desil. Ada D1, D2, D3 sampai D8. Desil juga termasuk penjabaran dari kelas median. Tentunya sama dengan median. Tentukan dulu kelas intervalnya desil. N-nya 50. Jadi D3 terletak pada nilai 15,3. Semuanya sama dengan untuk mencari rumus kelas intervalnya sama dengan kuartil yang membedakan ada di per 10. Namun di sini hasilnya sama dengan hasilnya adalah 15,3. Nah, 15,3 masih masuk dalam kelas 59 sampai 65. Frekuensinya 17 tinggi. Jadi masih masuk dalam situ. Rumusnya sama dengan kuartil yang diberikan ada di per 10. Nah, untuk D3 terdapat pada kelas interval 59, maka limit bawahnya 58,5 dan frekuensinya 3, frekuensinya 17, panjang intervalnya 7. Kita masukkan angka-angkanya. 58 limit nolnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung E-nya 3 D3 Y-nya 3 kali N-nya 50 per 10 kurangi 3 per 17. 3 kali 50 150 per 10 15. Hasilnya 15 kurangi 3 per 17 ini kita cari. Temu hasilnya 63,4 kali. Itu D3-nya berhasil ketemu. Lanjut ke presentil. Soal berikutnya yaitu presentil. Soal nomor 8 mencari P30. Presentil nomor 30. Titik P30. Nah, presentil itu bisa diartikan persentase, persen. Yang artinya namanya persen itu per 100. Jadi ini presentil ini juga per 100. Lanjut saja kita cari kelas intervalnya P30 terletak pada nilai ke 15,3. Titiknya sama dengan desil. Titik P30 ini titiknya sejajar dengan desil D3 tadi. Rumusnya sama, membedakan per 100. Nah, P30 titiknya 15,3 ini nilai 15,3 ini terletak pada 59,65. Terus rumusnya seperti ini. Yang membedakan adalah di per 100. Limit nolnya kita masukkan angka-angkanya. Limit nolnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung ini ada 30 kali 50 per 100 kurangi 3 per 17. Hasilnya sama dengan D3 tadi. Karena titiknya sama. Yang membedakan adalah nilai titiknya 3 dengan karena kan di desil itu hanya 10
10/10, jadi titiknya ada 8, sedangkan di presentil itu titiknya sampai berapa ya? Kan di per 100 berarti 1/100 ya. Banyak. Selanjutnya kita mencari range, jangkauan atau jarak. Rumusnya adalah nilai tengah tertinggi nilai X tertinggi kurangi nilai X terendah. Hasilnya 49. Kita lihat tabelnya. Nilai tertingginya 97, nilai terendahnya lah 48. Kita jumlah kita kurangi, hasilnya 49. Lalu mencari simpanan rata-ratanya, SR-nya. Rumusnya adalah ini. Untuk memudahkan mencari simpanan rata-rata, kita buat tabel seperti ini. Tadi kan udah ketemu X-bar-nya. Nah, rumusnya kita mencari X kurangi X-bar-nya. Nilai tengah. Tadi nilai X-nya kurangi nilai rata-rata. Jadi 48 kurangi 7,9, hasilnya 25,9, 55 kurangi 73,9, hasilnya 18,9. Seterusnya setelah cari hasil ini dikalikan dengan frekuensi. 25,9 kali 1 25,9, 18,9 kali 2 7,8 dan seterusnya. Sudah ketemu hasilnya, kita jumlahkan ini semua jadi 561,4. Kita masukkan angkanya, ketemu hasilnya adalah jumlah Fx ini F kali X kurangi X-bar-nya 561,4 per N-nya adalah 50. Hasilnya adalah 11,228. Lanjut soal berikutnya adalah mencari variasi dan standar deviasi. Rumus variasi adalah sebagai berikut. S2 sama dengan jumlah frekuensi kali X min X kuadrat per N min 1. Nah, untuk memudahkan lagi kita buat tabel sebelahnya lagi. Tadi udah ketemu X min X-bar-nya. Hasil ini dikuadratkan 285,9 kuadrat. Jadi 670,81. 18,9 dikuadratkan menjadi 14.028,84 dan seterusnya. Setelah ketemu ini dikalikan lagi dengan frekuensinya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini lalu dijumlah semua. Ketemunya adalah 10.595,76. Sudah ketemu hasilnya. Lalu kita cari variansinya. Masukkan angkanya 10595,76 per N-nya 50 kurangi 1 sama dengan 1059,95,76 per 49 216,24. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi ini hasil dari variasi tadi tinggal di akar pangkatnya. Rumusnya kan tinggal di akar pangkatkan. Langsung saja kita masukkan angkanya. Akar pangkat 216,24 sama dengan 14,71. Nah, demikian saya telah menjawab soal UTS 1 sampai 5. Semoga paham. Saya juga segitu. Dan semoga dapat dipahami lah.
sampai seterusnya. Demikian apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cokotin nyamuk. Aku tas lemote. Wih, gila cokotin nyamuk.